Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan buah dan sayur. Namun sayangnya, hampir seluruh masyarakat Indonesia masih kurang mengonsumsinya. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan lebih dari 96% masyarakat Indonesia masih kurang mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah buah dan sayur mudah ditemukan di sekitar kita? Ternyata, gaya hidup serba cepat membuat makanan instan dan makanan ultra proses lebih diminati, sehingga banyak orang mulai meninggalkan makan sayur dan buah. Hal ini dapat mengakibatkan tubuh jadi kekurangan antioksidan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan setiap hari. Lalu, bagaimana cara melindungi tubuh dari dampak kurangnya konsumsi sayur dan buah? Temukan jawabannya hanya di Go Healthy. Pemirsa, menjaga kesehatan bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi juga dari kondisi sel-sel tubuh kita yang tidak terlihat. Karena itu, hari ini kita akan membahas kombinasi dari dua suplemen yang dirancang khusus untuk saling melengkapi dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita, termasuk organ mata kita. Lantas, apa saja manfaatnya? Hari ini kita akan bahas tuntas. Bersama praktisi kesehatan Mbak Pertisya Sufarli dan juga produk spesialis dari Gogomol Mas Abi, kita akan memberikan solusi dan membahas mengenai fenomena kekurangan dari konsumsi buah dan sayuran. Mbak Preti, tentunya Indonesia tadi datanya terlalu besar menurut saya, 97% sangat kurang mengkonsumsi sayuran dan buah. Tapi ternyata kenyang menjadi satu standar bagi orang Indonesia. Kenyang artinya saya makan bergizi, kenyang artinya sudah cukup. Tapi ternyata data mengatakan terbalik. Sebenarnya, apa fungsi dari buah dan sayuran untuk kesehatan kita? Fungsinya ini banyak sekali pemirsa. Jadi dalam sayur dan buah yang dikejar ini adalah fitonutrien. Fitonutrien ini merupakan zat gizi yang hanya ditemukan dalam tumbuhan, termasuk sayur dan buah. Contohnya ada antioksidan, ada vitamin, dan ada mineral. Dan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena seperti yang kita tahu antioksidan ini tugasnya untuk menangkal radikal bebas. Untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan vitamin dan mineral ini tugasnya adalah untuk menjaga fungsi dan kerja organ tubuh tetap optimal. Karena fungsinya begitu penting, makanya WHO dan Kemenkes merekomendasikan minimal setiap hari kebutuhannya adalah 400 gram. 400 gram ini bisa didapatkan dalam 3 porsi kecil dalam bentuk sayur dan 2 porsi kecil dalam bentuk buah. Nah, tapi sayangnya data justru berkebalikan tuh. Akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang kekurangan zat-zat fitonutrien seperti antioksidan, vitamin, dan mineral. Belum lagi radikal bebasnya banyak dari dalam tubuh dihasilkan saat kita napas, olahraga, lagi stres, kurang tidur, begadang, lagi kecapean. Dari luar juga banyak nih. Jadi bayangin ya pemirsa, yang merusaknya banyak, yang memperbaikinya nggak ada. Akhirnya terjadi fenomena penuaan dini. Dan penyakit kronis ini hadir di usia muda. Dan masalahnya semakin meningkat semakin tahun. Sebagai profesional muda, apakah ini juga terjadi di kehidupan Mas Abi atau mungkin teman-teman atau keluarga sekitar? Ya, Mas Edwin dan juga Mbak Preti, fenomena ini terjadi sangat relate sekali di kalangan saya. Contohnya, misalkan pada saat saya ngumpul dengan teman-teman, ya, biasanya kita tidak memperhatikan makanan ini apakah nutrisinya sudah terpenuhi atau tidak. Yang penting hanyalah kenyang. Nah, belum lagi contohnya di lingkungan gym. Kadang kita hanya terfokus dengan protein tanpa memperhatikan zat atau yang lainnya. Nah, banyak juga nih yang biasanya kita olahraga, contohnya ya, olahraganya cuma 15 menit, tapi habis itu kita apa? Kita banyak makan makanan seperti gorengan, ya, makanan berlemak, sehingga apa? Kita mengabaikan
kesehatan tersebut ya. Kita juga melihat di sosial media banyak sekali saat ini kita melihat fenomena di mana makan makanan kekinian yang ultra proses, kemudian instan, yang mana asupan nutrisi itu tidak terpenuhi untuk kebutuhan harian, Mas Edwin. Ya, berarti Mas Abi, data dengan kenyataan ini sama persis. Betul. Berarti kita bisa simpulkan hari ini pemirsa benar orang Indonesia ini kekurangan makan buah dan sayuran. Mbak Preti, dampak berkepanjangannya itu seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, yang ngerusak sama yang memperbaiki ini neracanya nggak seimbang. Banyakan yang merusak sel tubuh kita. Terjadi sebuah kondisi yang disebut dengan stres oksidatif. Kondisi di mana kadar radikal bebas yang ada di dalam tubuh ini jauh lebih tinggi dibandingkan antioksidan. Dan nantinya tubuh ini mengalami peradangan kronis. Nah, setelah itu regenerasi sel tubuh ini menjadi lebih lambat. Fungsi dan kerja organ tubuh, terutama nih organ vital, pembuluh darah, jantung, otak, ginjal, saluran cerna, paru-paru, ini kerjanya jadi gak optimal juga. Dan nantinya bisa menimbulkan beragam penyakit kronis. Contohnya apa aja? Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, penyakit jantung, serangan stroke, gagal ginjal, bahkan penyakit keganasan ini terjadi di kalangan yang usia muda. Pada dasarnya nih, penuaan dini ini nggak cuma terjadi dari luar tubuh, tapi yang dari dalam tubuh ini sifatnya lebih fatal karena nantinya bisa meningkatkan beragam resiko penyakit kronis. Bagaimana cara menyikapinya sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik dari buah dan sayuran atau antioksidannya, vitamin, mineral dan juga seratnya tanpa mengorbankan sesuatu yang mungkin penting dalam kehidupan kita. Pada dasarnya kita semua di sini mengajak pemirsa untuk menerapkan pola makan dengan gizi seimbang. Bisa mengikuti panduan isi piringku yang dikeluarkan oleh Kemenkes, di mana setengah porsi ini isinya adalah sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhan 400 gram total sayur dan buah minimal per hari. Pada dasarnya masalah kekurangan sayur dan buah ini nggak bisa cuma diselesaikan dengan sayur dan buah. Karena di dalamnya yang kita inginkan adalah zat fitonutrien. Contohnya antioksidan, vitamin, dan mineral. Seringkali sayuran dan buah-buahan yang kita dapat ini sifatnya tidak organik. Tercemar dengan pestisida, tercemar dengan zat pengawet. Belum lagi nih kadaluarsanya cepat. Setelah dipetik, zat fitonutriennya sudah menurun. Nah, oleh sebab itu, kita bisa mencukupi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral melalui suplementasi. Suplementasi yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh, menangkal radikal bebas, mencegah penuaan dini, dan juga beragam penyakit kronis. Saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Preti tersebut. Kenapa? Karena pola makan kekinian membuat banyak orang kurang akan konsumsi buah dan sayur. Sehingga asupan nutrisi kurang untuk tubuh. Belum lagi kita tidak bisa menghindari paparan radikal bebas. Kondisi ini akan mempercepat terjadinya penuaan dini. Sehingga apa? Penyakit kronis akan muncul. Nah, dibutuhkan solusi dengan kandungan yang tepat, kemudian formula yang tinggi dan juga aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, Gogomol menghadirkan EvoLife sebagai lini bisnis suplemen premium dengan teknologi berpaten dan juga standar internasional. EvoLife sendiri ini berasal dari kata evolution of life, Mas Edwin. Jadi ini mencerminkan komitmen Gogomol untuk terus menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup dengan suplemen nutrisi yang tepat, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membuat produk ini spesial dan berbeda dari mungkin suplemen antioksidan yang ada di pasaran lainnya? Ya, Mas Edwin dan juga pemirsa, EvoLife AS10 ini adalah suplemen formula berpaten yang mengkombinasikan 10 antioksidan, multivitamin, dan juga mineral. Kenapa 10? Karena kita tahu jumlah radikal bebas itu banyak jenisnya, sehingga dibutuhkan antioksidan yang tepat untuk menangkal dan melawan radikal bebas tersebut. Nah, awalnya suplemen EvoLife AS10 ini diformulasikan untuk para astronot. Kenapa? Karena kita tahu saat mereka berada di luar angkasa, tanpa adanya lapisan ozon, jadi astronot ini mudah terpapar radiasi kosmik dan radikal bebas jauh lebih tinggi. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan stres oksidatif.
Nah, karena itulah Evolab AS10 dikembangkan formulasinya untuk membantu melindungi sel tubuh pada astronot. Baik Mas Abi, apalagi nih yang kita bisa melihat Evolab AS10 ini menjadi satu produk yang istimewa dan berbeda dari yang lainnya? Betul, Mas Edwin. Selain kandungan, kita juga harus memperhatikan teknologi di dalamnya dan juga apakah suplemen ini aman untuk dikonsumsi. Untuk Evolab AS10 sendiri, ini sudah berteknologi biorelease. Artinya apa? Ini memastikan untuk daya larutnya di atas 95% agar terserap secara optimal oleh tubuh. Kemudian juga sudah berteknologi Pharma IQ, pemirsa. Ini adalah sebuah prosedur keamanan internasional yang memastikan dari pengolahan, proses pemilihan bahan baku ini aman untuk dikonsumsi sehingga zero room for error. Selain itu juga sudah tersertifikasi BSCG, Banned Substance Control Group. Artinya apa? Suplemen ini tidak ada zat kimia atau berbahaya. Jadi semakin aman untuk dikonsumsi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau kita beli suplemen pastikan sudah terdaftar BPOM. Nah, jadi pemirsa, kandungan yang ada pada Evolab AS10 seperti astaxanthin, extra marigold, extra pine bark, extra citrus, alpha lipoic acid, resveratrol, inositol, L-cysteine, dan juga choline bitartrate. Tentu ini sangat lengkap, Mas Edwin. Sesuai dengan yang sudah kita bahas pada hari ini, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini kurang konsumsi sayur dan buah. Padahal dalam sayur dan buah ini mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama konsumsi suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan. Dilengkapi dengan multivitamin dan multimineral yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh kita. Ingat, radikal bebas tidak terlihat, tapi dampaknya bisa terasa. Mari kita tangkal radikal bebas, konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Baik, terima kasih kepada Mas Abi dan juga Mbak Preti. Dan pemirsa yang menyaksikan kami hari ini, jangan menunda lagi untuk segera take action. Supaya tubuh kita tetap sehat. Mari rutin konsumsi suplemen Evolab AS10 untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Kini ada solusinya, suplemen Evolab AS10. Hasil penelitian dari Badan Antariksa dan para ahli mengandung 10 antioksidan lengkap dengan vitamin dan juga mineral bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menangkal radikal bebas, serta memperlambat penuaan dini dan cegah penyakit kronis. Suplemen Evolab AS10 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda bersama keluarga meningkat setiap harinya. Pemesanan suplemen Evolab AS10 hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini juga. Atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karena radikal bebas tidak terlihat tetapi dampaknya bisa terasa. Maka dari itu kita tangkal radikal bebas si penyebab penyakit kronis dengan konsumsi suplemen Evolab AS10 mengandung 10 antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap sekarang juga. Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan Evolab AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. Evolab AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Nah pemirsa, Go Healthy masih membahas fenomena kurangnya konsumsi buah dan sayuran pada orang Indonesia. Dari data Kemenkes dan WHO, sekitar 97% masyarakat Indonesia kurang makan buah dan sayur. Berarti sekitar 3% saja yang memenuhi semuanya. Bayangkan pemirsa, mungkin itu bukan Anda dan itu artinya ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Mbak Preti, kurangnya pola makan buah dan sayuran ternyata berdampak pada organ mata kita. Ini sesuatu yang mungkin terlihat tidak berhubungan, tapi ternyata ada dampaknya. Bagaimana Mbak Preti? Berhubungan. Coba deh ingat dulu pada saat kecil, pasti sering diingetin. Wortel. Wortel buat menjaga kesehatan mata. Sangat berhubungan pemirsa. Jadi begini, setiap hari mata kita itu kerjanya berat sekali. Terpapar dengan sinar UV. Khususnya nih kita yang tinggal di negara tropis, sekitar wilayah Khatulistiwa, sinar UV-nya nggak bisa dihindari. Betul. Lalu yang kedua ada cahaya biru. Cahaya biru ini merupakan cahaya yang dikeluarkan dari layar elektronik. Handphone, tablet, laptop, monitor komputer, monitor televisi, bahkan lampu yang dipakai nih zaman saat ini beberapa juga mengeluarkan cahaya biru. Jadi matanya kerjanya berat, capek, dan untuk mendukung proses regenerasi sel mata, proses penyembuhan, proses perbaikan, ini membutuhkan antioksidan dari makanan. Sekarang kalau misalnya mayoritas kurang konsumsi sayur dan buah, apa yang terjadi? Seperti segmen sebelumnya, yang rusak lebih banyak, yang memperbaiki gak ada. Akhirnya terjadi kerusakan sel mata secara perlahan bertahun-tahun dan dampaknya gak main-main pemirsa. Tapi Mas Abi tentunya setuju nggak dengan pendapat saya selain jantung nih ya? Yes. Organ yang paling berat dan susah hidupnya dan capek banget adalah organ mata kita sendiri. Setuju nggak? Setuju banget Mas Edwin. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Mbak Preti tadi, kerja mata itu sangat berat pemirsa. Saya coba hubungkan dengan kebiasaan sehari-hari ya. Biasanya kita bangun tidur, yang kita cek pertama kali handphone. Nah ini sudah menunjukkan mata kita terpapar yang namanya radiasi light blue pemirsa. Kita berangkat ke kantor, kita juga terpapar sinar UV. Kemudian ada asap polusi kendaraan, asap rokok. Belum lagi kalau kita bekerjanya di depan layar. Kita seharian mungkin bisa 8 jam kita di depan komputer. Mata kita akan semakin lelah. Bahkan kita pulang ke rumah pun kita kadang masih cek handphone. Jadi mata ini sangat berat pemirsa kerjanya ya. Nah untuk itu pemirsa biasanya pada saat mata kita sudah lelah kita berikan tetes mata. Padahal tetes mata ini tidak bisa meregenerasi atau memperbaiki kondisi tersebut. Karena yang sebenarnya terjadi ini bisa mengakibatkan kerusakan fungsi dari mata itu sendiri Mas Edwin. Nah kalau begitu Mbak Preti kira-kira dampak apa kalau misalnya akumulasi dari bertahun-tahun tidak makan buah, sayur, antioksidan terhadap organ mata kita? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mata menua dan rusak lebih cepat. Mudahnya contohnya yang sering dialami ada mata kering, mata lelah, lalu kualitas penglihatan yang menurun. Kualitas penglihatan menurun ini nggak cuma sekedar rabun pemirsa, tapi warnanya jadi lebih mudar atau tidak kontras. Dan salah satu dampak yang sering terjadi akibat kurang konsumsi sayur dan buah adalah rabun senja. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah grafis untuk menunjukkan penglihatan pada orang normal dan bedanya dengan rabun senja seperti apa. Jadi rabun senja ini adalah terjadinya penurunan kualitas penglihatan di area yang gelap. Kita lihat ya pemirsa ya, kalau penglihatan normal saat malam hari harusnya seperti ini. Jadi bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau misalnya kita kurang konsumsi sayur dan buah, maka bisa menjadi rabun senja. Gambarannya seperti ini. Bisa dilihat ya perbedaannya, lebih buram, bahkan terlihat lebih gelap. Bayangin pemirsa, kalau harus menyetir di malam hari dengan kondisi seperti ini, atau bahkan sekedar jalan kaki, rawan kecelakaan. Lalu salah satu dampak berikutnya adalah terjadinya fotokeratitis. Nah, fotokeratitis ini merupakan kondisi di mana terjadinya peradangan pada lapisan permukaan mata. Bisa dilihat nih pemirsa, warnanya merah, tentu rasanya sakit, perih dan mengganjal. Ini terjadi karena paparan sinar UV yang langsung terhadap permukaan mata. Dan ini bisa berujung ke pterygium.
Terbentuknya selaput berbentuk segitiga yang bisa menutupi fungsi penglihatan. Bahkan katarak bisa terjadi dengan lebih cepat dan tentunya bisa mengakibatkan degenerasi makula terkait usia. Kenapa? Karena nantinya proses peradangan, stres oksidatif, kekurangan antioksidan ini bisa mengakibatkan retina atau bagian belakang dari bola mata kita ini menua dan rusak dengan lebih cepat. Timbul floaters, bahkan lapang pandang bisa menyempit dan nantinya bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang bersifat permanen dan bahkan sampai ke kebutaan. Nah, Mas Abi, tentunya kita butuh nutrisi ini. Sedangkan masalah pada masyarakat adalah tidak bisa mengolah sayuran, buah-buahan dengan masalah yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, tentunya ada formulasi khusus untuk organ mata kita dalam bentuk suplementasi, yaitu AREDS2 dan Tozal. Mohon dijelaskan, Mas Abi. Saya mau menyampaikan, mau menginformasikan solusi yang tepat untuk dapat menjaga kesehatan mata, yaitu dengan Epolive OS2. Epolive OS2 ini adalah merupakan suplemen mata yang menggabungkan formulasi berdasarkan penelitian AREDS2 dan juga Tozal. Apa sih itu AREDS2 dan juga Tozal, pemirsa? Nah, AREDS2 ini adalah sebuah uji klinis yang mana tujuannya untuk bisa meningkatkan kesehatan mata agar organ mata tidak cepat menua, khususnya pada bagian retina dan makula. Sehingga formulasinya ditentukan, pemirsa, yaitu kandungan vitamin A, vitamin C, D3, zinc, lutein, dan juga zeaxanthin. Selain uji AREDS2, di sini juga ada uji Tozal, di mana tujuan dari uji Tozal ini adalah untuk bisa meningkatkan ketajaman mata. Tadi pemirsa lihat, pada penderita rabun senja, penglihatan sudah semakin menurun, sehingga ini dapat mengganggu pemirsa. Nah, pada uji Tozal ini formulasinya ditetapkan, yaitu dengan kandungan taurin, omega 3, zinc, antioksidan, dan lutein. Di mana Mas Edwin dan juga pemirsa, masing-masing dari kandungan ini memiliki manfaat yang luar biasa. Contohnya seperti taurin. Taurin ini dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan retina dan saraf mata. Kemudian omega 3. Omega 3 ini dapat menjaga kelembapan mata. Yang tadi banyak orang ketika mata kering hanya menggunakan tetes mata. Tapi sebenarnya omega 3 adalah kandungan yang tepat untuk mata kering. Kemudian zinc untuk membantu penyerapan lebih optimal. Selain itu ada antioksidan yang terdiri dari astaxanthin, extra pine bark yang membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Kemudian ditambah dengan alpha lipoic acid membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dan ada kandungan lutein yang dapat membantu untuk menangkal paparan light blue, yang mana ini dampaknya sangat berbahaya untuk ketajaman mata, Mas Edwin. Wah, terima kasih Mas Abi. Jadi pemirsa, sebenarnya suplemen ini awalnya juga memang dirancang, diformulasikan khusus untuk para astronot bekerja di luar angkasa sana. Jadi karena berada di luar angkasa, tidak ada perlindungan dari lapisan ozon. Paparan radiasi kosmik ini jauh lebih tinggi daripada kita di muka bumi. Stres oksidatif juga jauh lebih meningkat pemirsa, dan mata menjadi salah satu organ yang paling rentan mengalami kerusakan. Anda bisa bayangkan mereka bekerja di sana dengan cahaya matahari yang begitu terang, membutuhkan penglihatan yang sempurna. Benar ya Mbak Preti ya? Betul sekali, tapi sebenarnya gak cuma astronot loh yang membutuhkan suplemen tersebut. Pada dasarnya kami semua saat ini juga membutuhkan. Betul. Pertama, karena lapisan ozon kan juga sudah menipis ya. Lalu yang kedua adalah contohnya nih, kita yang tinggal di negara tropis itu kan selalu terpapar dengan sinar UV. Selalu menggunakan gadget, layar elektronik ini mengeluarkan cahaya biru. Tadi sudah dibahas ya oleh Mas Abi ya. Ini bisa merusak retina pemirsa. Lalu sesuai dengan topik yang kita bahas pada hari ini, pada dasarnya mayoritas masyarakat Indonesia ini kurang konsumsi sayur dan buah, di mana antioksidan ini memegang peranan penting untuk mendukung proses penyembuhan dan regenerasi sel mata. Jadi kalau misalkan dihitung nih, kita daftarin satu-satu, ternyata kebutuhan kita akan antioksidan khusus untuk mata ini justru lebih tinggi loh. Jadi oleh sebab itu gak hanya astronot saja yang wajib mengonsumsi. Kami semua saat ini berapapun usianya, apapun kondisinya, mau sehat, mau sakit,
ditambah lagi juga ada punya gangguan mata ya, khususnya yang sering merasakan mata kering atau mungkin mulai mengalami penurunan kualitas penglihatan, ada katarak, glaukoma, ada floaters, gangguan retina, sudah saatnya mengkonsumsi suplementasi tersebut. Baik pemirsa, apa yang disampaikan oleh Mbak Preti tadi, semua dapat Anda temukan melalui suplemen OS2. Kenapa? Karena suplemen OS2 sudah menggunakan teknologi biorelease. Artinya daya larutnya sudah mencapai lebih dari 95%, sehingga dapat terserap secara optimal melalui tubuh. Kemudian yang kedua, harus melewati prosedur keamanan. Nah di sini OS2 sudah memiliki teknologi Pharma IQ, artinya standar pengawasan kualitas yang tinggi sehingga zero room for error. Kemudian pemirsa, pastinya kita harus memastikan bahwa ini aman untuk dikonsumsi. Nah, Evolab OS2 sudah tersertifikasi BSCG, yaitu Banned Substance Control Group, sehingga tidak ada zat kimia atau bahan-bahan yang tidak alami pemirsa. Dan yang paling penting harus terdaftar BPOM. Jadi OS2 adalah suplemen yang tepat untuk bisa menjaga kesehatan mata secara menyeluruh dari depan, tengah, dan belakang. Nah pemirsa, sekali lagi, dunia tidak seharusnya terlihat setengah jelas. Oleh karena itu penting untuk rutin mengkonsumsi suplemen Evolab OS2 untuk membantu atasi masalah kesehatan mata. Suplemen Evolab OS2 diproduksi dengan teknologi berpaten, hasil penelitian serta kolaborasi Badan Antariksa dan para ahli. Suplemen Evolab OS2 merupakan suplemen kesehatan mata dengan formulasi yang terbaik berdasarkan studi dari Aretstu dan Tozal yang dapat melindungi organ mata Anda bagian luar, tengah, sampai ke bagian dalam. Suplemen Evolab OS2 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda bersama keluarga meningkat setiap harinya. Suplemen Evolab OS2 dihadirkan oleh Gogomol agar masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Gogomol telah hadir selama lebih dari 10 tahun dengan produk-produk berkualitas dan layanan yang telah memenuhi standar internasional. Lakukan pemesanan suplemen Evolab OS2 hanya di Gogomol melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera konsumsi suplemen Evolab OS2 untuk membantu memelihara kesehatan mata serta membantu mencegah resiko komplikasi. Perlindungan yang menyeluruh, tingkatkan kesehatan organ mata Anda dengan suplemen Evolab OS2. Take action sekarang juga. Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten biorelease, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2 dapatkan sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.